Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua. Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang munakahat. Apa itu munakahat? Munakahat itu artinya adalah hukum pernikahan dalam Islam. Adapun KD-nya, kompetensi dasarnya, yaitu kalian diharapkan bisa menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan dalil pernikahan dengan benar. Peserta didik dapat memahami hukum pernikahan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan tujuan pernikahan dengan benar. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, ya, kita tadarus dulu sebentar dengan membaca Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Saya berikan contohnya, nanti silahkan kalian bisa membaca mandiri di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان خوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نخلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا Shadaqallahul Azim. Ya, itulah tadi Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai 4. Terus kita lanjutkan masuk ke materi ketentuan hukum Islam tentang pernikahan. 1. Pengertian nikah. Nikah secara bahasa yaitu artinya mengumpulkan, menggabungkan atau menjodohkan. Kemudian 2, dalam KBBI pengertian nikah itu adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi. Resmi di sini tentunya ya resmi secara agama maupun resmi secara undang-undang, ya, atau tercatat dalam kantor urusan agama. Biasanya nanti setelah menikah itu dapat buku nikah, ya.
Nah, kemudian yang ketiga, pengertian menikah menurut syariat yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Ya, jadi setelah akad pernikahan maka akan timbul hak, ya, ada hak suami, ada hak istri, dan ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Masing-masing punya hak dan kewajiban. Nah, ini ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya sholat, tidur, berpuasa, makan, dan menikahi wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan perbuatan sunnahku, maka dia bukanlah dari golonganku." Nah, ini berarti kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus mengikuti sunnahnya, yaitu kita harus menikah. Nah, kemudian dalil tentang nikah ini terdapat dalam satu Quran surat Al-Dzariyat ayat 49, kemudian Quran surat An-Nahl ayat 72, Quran surat An-Nur ayat 32, kemudian ada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nanti silahkan kalian bisa dieksplor sendiri, ya, mencari dalam buku paket lewat internet dan sebagainya. Kita lanjutkan yang selanjutnya. Nah, ini tampilan dari Quran surat Ad-Dariyat ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadakkarun. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah menciptakan itu semua ciptaannya itu berpasang-pasangan, ya. Jadi masa kita sebagai manusia nggak punya pasangan, ya. Nah, jadi kalian pasti suatu saat nanti akan menemukan pasangan kalian masing-masing. Nah, kemudian yang kedua ada Quran surat An-Nahl ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati afa bil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Ya, yang artinya Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Ya, ini dua dari dalil tentang nikah tadi, ya. Nanti silahkan yang lain kalian bisa untuk mencari sendiri dalil-dalil tentang pernikahan. Nah, kemudian kita lanjutkan hukum nikah, ya. Hukum nikah itu yang pertama, menurut para ahli fikih, hukum nikah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum nikah itu adalah sebentar. Ya, sunnah. Hukum nikah sunnah yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah, dan mampu pula mengendalikan diri dari perzinaan walaupun tidak segera menikah, ya. Atau bisa dikatakan sunnah ini bagi orang yang sudah mampu menafkahi secara lahir batin tapi masih sanggup menahan diri dari perbuatan maksiat atau perbuatan zina, ya, masih sanggup menahan diri, ya, maka hukum nikahnya itu sunnah. Kemudian hukum nikah itu bisa menjadi wajib,
yaitu bagi yang ingin menikah, mampu menikah dan ia khawatir berbuat zina jika tidak segera menikah, ya. Jadi yang wajib itu mereka sudah mampu secara lahir batin, kemudian takut dikhawatirkan terjerumus dalam perzinaan atau kemaksiatan, maka hukum nikahnya menjadi wajib. Kemudian hukum nikah itu bisa menjadi mubah, yaitu bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki hasrat, ya, untuk menikah, ya. Nah, ini mubah atau mubah ini adalah hukum asalnya menikah, ya. Jadi mubah berarti mubah itu ya boleh, ya. Contohnya yaitu misalkan ada orang yang impoten, ya, terus kemudian dia menikah, ya, boleh menikah, ya, dengan syarat wanita yang dinikahi itu rela hati, ya, kemudian ikhlas karena Allah Ta'ala, ya. Atau mungkin lansia, ya, orang-orang yang lanjut usia menikah, ya, meskipun tidak bisa tidak bisa memberikan apa secara batin, ya. Nah, tapi tujuan menikah mungkin untuk mencari pendamping hidup, ya, di hari tuanya, ya. Asalkan yang dinikahi, perempuan yang dinikahi itu rela, ikhlas karena Allah, nah maka mubah boleh, ya, hukumnya mubah. Kemudian nikah itu bisa menjadi makruh, ya, yaitu apabila dalam pernikahan itu dikhawatirkan, ya, akan menyengsarakan istri yang dinikahi, ya. Kemudian yang kelima, hukum nikah itu menjadi haram, yaitu apabila dalam pernikahan itu ditujukan untuk hal-hal yang tidak baik, ya. Contohnya nikah untuk balas dendam, ya, kemudian nikah tujuannya untuk mendapatkan warisan, ya, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada sebuah hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, jika di antara kamu sudah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah ia menikah. Karena pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan atau kehormatan, dan barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu penjaga baginya." Ya, ini apabila kita sudah mampu menikah, ya, baik secara lahir maupun batin, ya, maka Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah, ya. Tapi apabila kita tidak mampu, belum mampu, ya, maka kita dianjurkan untuk berpuasa, ya. Nah, kemudian kita lanjutkan tujuan dari pernikahan. Ya, tujuan dari pernikahan yaitu satu, yang pertama, untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang. Ya, sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Wa ja'ala bainakum mawaddataw wa rahmah. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Nah, kemudian tujuannya kedua, untuk memperoleh ketenangan hidup. Sebagaimana dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21 juga, ya. Yaitu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Nah, kemudian tujuan pernikahan yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual atau birahi secara sah dan diridhoi Allah SWT, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita diciptakan oleh Allah, ini kita dianugerahi yang namanya nafsu atau syahwat, ya. Jadi agar kita tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan dan perzinahan, maka Allah memberikan jalan kepada kita yaitu melalui pernikahan untuk menyalurkan syahwat tersebut. Nah, kemudian yang keempat, tujuan menikah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Nah, yang terakhir, yang kelima, tujuan menikah yaitu untuk mewujudkan keluarga bahagia dunia dan akhirat. Ya, itulah tadi pertemuan pertama kita yang membahas tentang pernikahan, yaitu tentang pengertian pernikahan, dalilnya, kemudian hukumnya, kemudian tujuan pernikahan. Dan
Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang kedua, pertemuan yang selanjutnya. Ya, sampai berjumpa di pertemuan yang kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.